Baik, selamat siang Pak. Saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903030022 kelas A semester 3 akan menjelaskan review buku ke-6 mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Sosiologis metodologi sebagai teknik mendengarkan. Waktu dan skema konseptual. Aspek khusus yang menentukan sejarah hidup adalah waktu dan durasi sebagai kategori eksistensi prasyarat evolusi. Tampak bahwa keseluruhan makna sosiologi sebagai pemahaman manusia terkonsentrasi untuk menjalani hidup secara pasif. Faktanya, tidak sepenuhnya memahami secara kritis, refleks, bahwa di kondisi industri yang maju dan terorganisir secara harafiah, hidup di masa depan atau diramalkan dan dihitung oleh mekanisme sosial produktif, seluruhnya diringkas ke dalam skema produksi rasional, forma pertukaran konsumsi produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, refleksi menyiratkan sanggahan yang biasa, seperti saya tidak bisa berpikir sekarang, aku sedang terburu-buru, saya tidak mempunyai waktu. Dalam ungkapan itu, ada gagasan penundaan yang tidak terbatas sampai ada kemauan menjadi waktu, sampai terburu-buru, urgensi akan berakhir. Namun, urgensi dan kekurangannya waktu adalah konsep, istilah, dan situasi eksistensial. Sejarah non-historis. Dalam kondisi instrumentalisasi penelitian ini, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi diri yang sadar, satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah kehidupan sejarah yang berpotensi menjadi kehidupan masing-masing, melainkan sejarah historis. Dengan kata lain, ini menyiratkan gagasan sejarah sebagai suksesi diakronis, yaitu menangkal bukti makna umum yang dimiliki para elit secara eksklusif sebagai tempat penyimpanan nilai. Dalam pengertian ini, sejarah hidup jauh dari menampilkan dirinya sebagai tubuh elemen ilustrasi yang sudah dikenal opsional dari kualitatif jenis untuk kesimpulan. Penelitian dicapai melalui teknik standarisasi pengukuran yang tepat dalam penelitian ilmu sosial. Sejarah sebagai memori kolektif. Hubungan perilaku manusia terinspirasi oleh naluri, tetap juga oleh proyek dan bersifat teologis. Artinya, itu menetapkan tujuan, berbalik secara kritis pada dirinya sendiri, dengan demikian mengumpulkan ingatan dan dasar ingatan kolektif, mampu merumuskan makna keputusan manusia sendiri dan mengevaluasinya. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, sejarah penting sebagai kolektif memori masa lalu, kesadaran kritis dan premis operasi untuk masa depan. Namun, pada saat bersamaan sejarah itu berbahaya. Kualitas kehidupan sehari-hari dan praktik kehidupan. Keterpisahan sosiologi. Saat ini ada jenis logo sosiologis pragmatikos. Dengan kata lain, salah satu hadir di transmigrasi aneh konsep dan teori peralatan, penetrasi dan pemanfaatan sebagian besar surplus konsep dan kategori dipinjam dari sosiologi. Dalam situasi seperti ini, yang tidak hanya menyangkut budaya Italia tetapi bahkan dibantu oleh faktor eksternal seperti politik teoritisme yang membayangi ilmu-ilmu sosial, ilmu sosiologi diperlukan untuk menjamin ketelitian konsep dan penggunaan yang benar dari teknik penelitian tertentu. Sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologis menghilangkan semua ini dan reduktivisme berupa dengan mudah.
Hanya melalui rangkaian intelektual yang panjang, pengalaman dan teks praktek di lapangan yang sudah ditandangi di fase perkembangan saat ini pada titik menghadapi masalah dari otonomi serta metode biografi dan karakter yang menentukan masa depan penelitian di bidang ilmu sosial. Tahap rencana intelektual. Namun untuk memahami lingkup dan makna manusia dari fenomena biografi dan intensif, studi kasus spesifik menunjukkan diri sebagai esensial, bukan murni integratif dari data kuantitatif. Penggunaan metode biografis ini dengan sendirinya tidak melanggar hukum, tetapi itu menunjukkan ketidakmampuan radikal untuk menempatkan masalah penelitian semacam itu di tingkat kritis. Di satu sisi, ada 10 penelitian ilmu sosial untuk mengadopsi sudah dibentuk dan dikategorikan dalam metodologi yang mengecualikan dari lingkup penelitian yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan ketika secara kebetulan sosial dan politik dari potensi besar pentingnya. Biografi sebagai interaksi. Dari autobiografi, individu untuk masalah dan perspektif kelompok, metode biografi tradisional lebih menyukai materi sekunder atau lebih objektif yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian, sistematis secara tematis membawa sekunder yang utama. Meskipun pelepasan epistemologi ini mempertahankan metode serta melanggar metodologi tradisional adalah kata baru dan fragmen masyarakat yang telah lama dihancurkan secara formal. Sebuah antropologi sosial menganggap setiap orang sebagai individu sintesis masyarakat yang aktif serta menghilangkan perbedaan antara yang umum dan yang khusus dalam suatu individu. Biografi dan masyarakat. Bagaimanapun, biografi sosiologis bukan hanya sebuah catatan pengalaman hidup, tetapi juga microlation sosial. Yang paling menolong, autobiografi soliter mewakili tidak kurang daripada upaya komunikasi untuk menyiratkan semuanya. Setiap wawancara biografis adalah suatu kompleks sosial interaksi, suatu sistem peran, sistem harapan, perintah, norma dan nilai implisit, sering juga disebut sanksi. Wawancara grafis menyembunyikan ketegangan konflik dan kekuasaan hierarki. Analisis sosiologi sebuah biografi membawa kita ke hermeneutika suatu interaksi. Disinilah kita, oleh karena itu, klinis yang muncul untuk mencirikan pengetahuan tentang individual dalam ilmu manusia. Manusia sebagai praktik totalitas. Pengetahuan tidak memiliki objek. Objek adalah hal yang tidak terduga atau dalam bentuk spesifiknya a priori, interaksi timbal balik antara pengamat dan diamati. Jadi, ilmu ganda melalui intersubjektivitas dari suatu interaksi. Bagaimana ketika sebuah masalah tidak mengirimkan individu ke dalam bidang yang tidak diketahui dan saat berurusan dengan pertimbangan praktik manusia, alasan dialektis mungkin secara ilmiah untuk memahami sebuah tindakan, merekonstruksi proses yang membuat perilaku sintesis aktif dari sistem sosial, dan untuk menafsirkan objektivitas dalam penggalan sejarah sosial dengan mulai dari subjektivitas yang tidak ada dalam sejarah individu. Sifat sosial dari individu. Bidang mediasi sosial. Pada tingkat hubungan produksi dan sosial
struktur politik yang dikondisikan oleh individu, tunggalnya hubungan manusia. Dalam sistem mediasi yang mengucapkan hubungan antar biografi dan struktur sosial, prioritas kelompok menepati ruang penting yang krusial. Namun, jika ini adalah peran, makna, dan harapan heuristik dari kelompok utama. Biografi kelompok utama. Nominalisme sosiologis tidak lagi dianggap sebagai dipahami sebuah konsep tidak lagi memiliki bentuk abstraksi khas dari logika formal. Pada setiap detik, cara mengatasi ini muncul sebagai totalitas sosial yang didefinisikan bukan oleh sistem internal hubungan sosial, tetapi dengan sistem fungsi sosial yang ketat yang mengakar dalam konteksnya. Namun, memiliki model yang mana dapat dipikirkan kembali dan hipotesis yang dapat diintegrasi kembali ke dalam kerangka logika yang berbeda dan niat heuristik. Batas simetris dari naturalistik, objektivitisme, dan psikologisme. Irasialisme dari neo-Heraklitians. Konvergensi mendasar dari dua dunia pemikiran tampaknya berlawanan secara diametris dari Emil Durkheim dan Sigmund Freud. Hubungan dengan individu ini adalah komoditas yang mudah meledak dan rapuh, ditangani dengan hati-hati untuk dilindungi dan dikendalikan secara penuh, untuk menghindari masalah serius bagi masyarakat, serta sistem anomi, kekerasan, dan kerusakan. Di sisi lain, telah diamati dengan benar bahwa jalan sejauh ini dilalui oleh proses psikologi yang telah terbukti serta tidak memadai untuk fungsinya dan lebih lagi untuk ambisi ideologis. Biografi kelompok bukanlah terapi kelompok. Pembacaan interpersonal individu, perilaku telah mengungkap hubungan antara penderitaan psikis dan kelompok utama. Di sisi lain, kelompok utama muncul sebagai daging sosiologis yang hidup dari aparatur yang kurang lebih dikodifikasi secara formal. Skema deskriptif dan pajak anomi tergantung pada entitas formalistik yang terkait dengan bidang sosial dan spesifik latar belakang sejarah telah benar-benar rusak. Ini diadaptasi untuk siapa saja tanpa koresponden berlangsung pada pengalaman efektif siapapun. Kematian subjektivitas atas nama reevaluasi. Masyarakat bukanlah bahasa linguistik. Selain itu, psikologi tidak dapat diandalkan sebagai pembelaan subjektivitas. Subjek sebenarnya adalah penurunan dalam masyarakat saat ini, di mana rasionalitas telah meninggalkan individu untuk menjadi karakter struktural. Oleh karena itu, menjadi jelas mengapa otonomi metode biografi dan sejarah hidup sebagai metodologi sosiologis pertarungan dengan alasan interaktivitas dasar melawan otoriterisme mentah dan objektivisme naturalistik dari bilangan dan juga terhadap manipulasi otoriter para psikologi. Kekuasaan dari metode biografi dari penelitian sosial naturalistik untuk riset bersama. Peningkatan epistemologi dari metode biografi. A. Metode biografi sejak awal telah dilakukan sebelum dikirim sebagai tantangan ilmiah. Tantangan ini memiliki dua kejutan. Klaim metode biografi untuk atribut Knowledge, sebuah nilai tepi menjadi subjektivitas. B. Kemiskinan epistemologi dari biografi ini sering diambil dalam bentuk reduksi menjadi ensemble materi biografi yang dianjurkan. Setelah kesatuan sintesisnya rusak, biografi menjadi inventaris sosial yang sederhana dan mentah pengetahuan. Ologicang. Kemiskinan epistemologi dari biografi.
Metode juga telah mengambil yang kedua, jauh lebih canggih bentuk ini. Reduksi dari biografi menjadi kehidupan sosial yang sederhana, sejarah yang dapat digunakan sebagai contoh kasus atau illustration dalam interpretasi yang terletak pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Seperti penurunan biografi untuk penjajaran dari informal mention dan contoh pengiriman satu kembali ke apa yang kita miliki disebut tantangan epistemologis. Upah epistemologi. Subjektif aktif autobiografi adalah terlihat dalam kehidupan objektif dari kronik biografi. Metode biografi tradisional memberikan dua jawaban yang sesuai dengan dua kegunaan biografi yang berbeda. Di satu sisi, biografi akan membantu memverifikasi model interpretatif. Pemilihan biografi yang lebih representatif membutuhkan kriteria umum identifikasi. Hermeneutika biografi juga meniru bentuk-bentuk karakteristik interpretatif analitik dari wawancara, identifikasi, dan terjemahan kualitatif dari elemen objektif, penggunaan elemen kuantitatif sebagai potongan ilustrasi, bukti, dan sebagainya. Secara alami, metodologi ini menggunakan lebih banyak lagi teknik objektif diatur sedemikian rupa untuk menjamin kebutuhan pengamat dalam netralisasi bahan. Demikian video dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang.